Kita akan membahas globalization and its effects yang menjadi bagian dari buku dalam buku Diversity, Global Cities as a Literary Phenomenon. Buku ini ditulis oleh Melanie Uphoff dan diterbitkan oleh Transcript Verlag. Apa yang menarik dari ulasan ini adalah bagaimana ia menunjukkan globalisasi mulai dari konsepnya dan dampaknya pada berbagai aspek dalam masyarakat. Jadi artikel ini juga menjelaskan tentang konsep saling terhubung dan bagaimana teknologi telah berperan dalam memperluas dunia sekaligus memanfaatkannya. Juga tulisan dari Melanie Uphoff ini itu mengulas mengenai 3 inovasi globalisasi. Pertama, meningkatnya saling ketergantungan, migrasi multidireksional, dan erosi politik. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji kontroversi seputar globalisasi, termasuk konsep homogenisasi dan diferensiasi. Nah, lalu di kesimpulan akhir dia membahas mengenai ketakutan dari beberapa kelompok atau negara mengenai dampak Amerikanisasi dan bagaimana imperialisme budaya saat ini. Kita akan memulai dari apa itu globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah proses yang saling terhubung berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini terjadi melalui peningkatan konektivitas dan pertukaran informasi serta barang dan juga jasa antar negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi ini juga melibatkan penyebaran teknologi dan ide-ide yang mempengaruhi cara hidup, pola pikir masyarakat di berbagai belahan dunia. Konsep globalisasi juga mencakup pemikiran bahwa perubahan dan peristiwa di satu bagian dunia dapat memiliki dampak yang signifikan pada bagian lainnya. Globalisasi mencerminkan pemahaman bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi oleh satu negara atau wilayah dapat memiliki implikasi global yang lebih luas. Gagasan globalisasi juga mencakup pemikiran bahwa globalisasi dapat menciptakan kesempatan dan tantangan yang kompleks. Di satu sisi, globalisasi dapat membawa manfaat seperti pertumbuhan ekonomi, akses yang lebih luas terhadap informasi dan teknologi, serta kerjasama internasional. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat menciptakan ketidaksetaraan, ketegangan geopolitik, dan dampak negatif terhadap keberagaman budaya. Intinya, ide dasar dari gagasan globalisasi adalah bahwa dunia menjadi semakin terhubung dan saling tergantung. Terhubung dan saling tergantung dengan perubahan dan peristiwa di satu bagian dunia memiliki dampak signifikan pada bagian lainnya. Nah, kalau kita lihat saat ini, adakah negara yang memiliki peran utama dan memberi pengaruh besar terhadap globalisasi? Saat ini tidak ada satu negara tunggal yang memiliki peran utama dan memberikan pengaruh besar secara eksklusif terhadap globalisasi. Globalisasi ini melibatkan fenomena yang cukup kompleks dan beragam. Di sana ada banyak aktor di seluruh dunia. Meski ada beberapa negara memang memiliki peran yang signifikan dalam mendorong dan mempengaruhi proses itu. Salah satu yang paling sering dikaitkan dengan peran utama dalam globalisasi tentu saja Amerika Serikat.
Kenapa? Karena Amerika itu memiliki ekonomi terbesar di dunia dan merupakan pusat keuangan global. Negara ini juga memiliki pengaruh besar dalam bidang teknologi, hiburan, dan budaya populer, yang semuanya merupakan aspek penting dari globalisasi. Selain Amerika, di sana juga ada Cina. Cina itu memiliki peran yang semakin penting dalam globalisasi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Cina telah menjadi kekuatan ekonomi yang dominan dan menjadi pusat produksi global. Negara ini juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam perdagangan internasional dan investasi asing. Selain itu, negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis juga memiliki peran penting dalam globalisasi. Uni Eropa sebagai entitas regional memiliki pengaruh besar dalam perdagangan, kebijakan ekonomi, dan integrasi politik di Eropa. Meski kita lihat saat ini misalnya dalam huru-hara yang terjadi di antara Ukraina dan Rusia, itu sangat kelihatan dampak yang diakibatkan oleh satu misalnya atau kedua negara saling mengalami konflik. Akibatnya terasa pada belahan dunia yang lain. Namun begitu penting untuk diingat bahwa globalisasi itu melibatkan banyak negara dan aktor lainnya, termasuk negara-negara berkembang ya seperti India, Brasil, bahkan Indonesia, serta organisasi internasional seperti PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia. Semua negara dan aktor ini berkontribusi pada dinamika globalisasi dengan cara yang berbeda.